Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan membahas terkait pengusaha. Jadi kapan sih pengusaha itu memungut PPN? Dalam artian kapan sih pengusaha itu menerbitkan faktur pajak? Karena nggak semua pengusaha atau nggak semua perusahaan itu harus menerbitkan faktur pajak atau harus memungut PPN. Nah, apa sih kriteria yang sehingga membuat pengusaha tersebut harus menerbitkan faktur pajak? Nah, sekarang mari kita bahas dasar aturannya. Baik, sebelum kita mulai, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Ini adalah text base case ya, dasar aturan yang saya rekap. Kita kali ini akan membahas pengusaha ya. Pengusaha kena pajak, yaitu kewajiban pengusaha kena pajak memungut, menyetor dan melapor PPN. Itu ada di PP 44 tahun 2022 tahun lalu di pasal 2 ayat 3. Sekarang kita buka dasar aturannya. Ini simpel saja terkait tentang pengusaha, kriterianya apa sehingga dia wajib menerbitkan faktur pajak atau memungut PPN. Tadi dijelaskan di pasal 2 ayat 3. Sekarang kita langsung buka aturannya ya, di pasal 2 ayat 3. Nah, jadi pasal 2 ini membahas tentang pengukuhan. Jadi pengukuhan pengusaha kena pajak atau sering disebut PKP. Dan penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPN atau PPN BM. Nah, di pasal 2 ini, pengusaha yang melakukan penyerahan dalam artian sales atau jualan, baik itu jualan barang ataupun jasa, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, C, F, G, dan atau huruf H Undang-Undang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri. Batasannya berapa? Sering kita dengar itu 4,8 miliar. Jadi ketika omsetnya dalam setahun masih di bawah 4,8 miliar, nah itu belum ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atau memungut PPN. Itu nggak wajib. Nah, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Ini yang omsetnya di atas 4,8 M. Jadi jelas di pasal 2 ini ayat 1, bagi pengusaha yang omsetnya itu di atas 4,8 miliar itu harus dikukuhkan ya, harus mengukuhkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak. Kalau kita sadar sebagai pengusaha, mungkin itu PT ataupun CV dan lain sebagainya, merasa sudah 4,8 miliar itu harus mengajukan pengukuhan pengusaha kena pajak. Namun jika tidak mengajukan pengukuhan, itu akan otomatis dikukuhkan secara jabatan ya. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ya nggak ada masalah kalau nggak ketahuan. Tapi ya sebaiknya itu tetap ajukan ke KPP untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Karena kalau berlarut-larut, semisal 2023 ini kita udah wajib menerbitkan faktur pajak karena udah 4,8 miliar, tapi kita tidak mau mengukuhkan perusahaan kita sebagai pengusaha kena pajak, maka nanti mungkin tahun depan mungkin enggak, masih lewat, tahun depannya lagi mungkin enggak, takutnya setelah 2 tahun 3 tahun baru ketahuan dan dikukuhkan secara jabatan, maka mulai 2023 tadi yang plek tek dapat 4,8 miliar itu udah dihitung PPN. Jadi kita terhutang PPN ya dari 2023 semisal bulan sekarang bulan Juni sampai seterusnya nanti ketika ketahuan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, maka banyak PPN yang akan kita setor ya, kurang bayar, sudah dapat harus bayar PPN-nya, terus dapat lagi STP ya, dendanya karena telat menerbitkan faktur pajak. Karena mau nggak mau memang ketika omset kita di atas 4,8 miliar itu kita harus PKP ya, harus menjadi pengusaha kena pajak, harus memungut PPN, harus menerbitkan faktur pajak. Nah, seperti itu ya. Itu jelas di pasal 2 ayat 1. Nah, di ayat 2-nya, pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dalam artian bermaksud jualan jasa ataupun barang, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang PPN,
tepat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ketika teman-teman itu usahanya belum nyampe 4,8 miliar, itu bisa mengajukan PKP mandiri ya, dikukuhkan sebagai PKP. Jadi nggak tek harus 4,8 miliar. Di bawah 4,8 miliar itu bisa mengajukan sendiri ke KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan nantinya akan wajib menerbitkan faktur pajak setiap setiap jualan yang kita terbitkan. Itu wajib menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN. Itu kalau di bawah 4,8 miliar. Tapi kalau di atas 4,8 miliar, dengan kesadaran sendiri itu harus mengajukan PKP, pengusaha kena pajak. Kalau nggak ngajuin mandiri, maka akan dikukuhkan secara jabatan nanti ketika ketahuan. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau udah ketahuan nanti itu bahaya. Banyak sekali PPN yang harus disetor dan juga dendanya atas keterlambatan menerbitkan faktur pajak. Itu ya. Nah, kalau di ayat 3, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tadi, itu wajib memungut. Jadi ketika jualan jasa atau jual barang, itu wajib memungut PPN sebesar 11%. Lalu menyetor tiap bulannya, semisal Juni, PPN Juni itu disetor di akhir Juli, akhir bulan depannya maksimal. Dan melaporkan pajak PPN. Lapornya juga sama, setor dan lapor itu tanggalnya maksimal di akhir bulan berikutnya ya. Jadi pas ya, itu di pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 di undang-undang di PP 44 tahun 2022. Jadi poinnya adalah pengusaha yang di bawah 4,8 M omset setahun itu bisa mengajukan PKP mandiri, nggak juga nggak apa-apa. Namun ketika di atas 4,8 miliar itu wajib mengukuhkan usahanya sebagai PKP, pengusaha kena pajak, dan kalau enggak itu akan dikukuhkan secara jabatan. Oke, buat kalian yang masih bingung silahkan tanya di kolom komentar, kita bahas bersama-sama hingga fix kita mengerti apa itu PKP, apa itu kewajibannya, dan kapan diwajibkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain agar banyak manfaat untuk orang lain. Sekian dari saya, mungkin ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.